Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terbakar panas. Cahaya bulan yang lembut tersebar, mengubah pakaian mereka menjadi abu. Namun, tidak ada bencana yang menimpa mereka, karena tidak ada hal berbahaya lainnya yang terjadi. Mereka bisa merasakan bahwa bulan hijau ini sangat damai, tidak melepaskan aura menakutkan. Sosok Yu Chen yang tinggi dan ramping berwarna putih bersih dan berkilau seperti gading. Rambut hitamnya yang indah tersebar ke bawah, menutupi sebagian dari penampilannya yang tak tertandingi. Dia segera berdiri di atas puing-puing, sosoknya abadi dan cantik, adil dan memancarkan cahaya lembut yang lembut. Sementara itu, di sisi lain, tubuh Si Hao tidak ternoda oleh sehelai sutra. Pakaiannya benar-benar terbakar oleh api kuno, memperlihatkan tubuhnya yang kokoh. Kemegahan yang berharga berkelap-kelip dan rambut hitamnya berserakan. Matanya cemerlang seperti sungai bintang. Di reruntuhan kuno abadi, keduanya saling memandang. Mereka tidak jauh dari satu sama lain, sehingga mereka bisa melihat semuanya. Perubahan mendadak ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika dia melihat ekspresi Yu Chen berubah dan hendak berteriak, Si Hao berteriak lebih dulu, berkata, tidak bagus, hati-hati." Selain itu, dia bergegas dengan kecepatan tercepat, menghalangi sinar bulan hijau. Dia tiba di depan Yu Chen untuk setengah memeluk tubuh putihnya yang berkilau. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, dan dia bisa mencium aroma lembut seorang wanita muda. Itu menyebar di bawah sinar bulan, meresapi udara. Ini adalah jenis wewangian yang memabukkan. Ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Yu Chen yang suci dan tenang merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya juga. Wajah cantiknya berubah pucat. Dia melepaskan teriakan ringan dan dengan cepat mundur. "Jangan khawatir." Si Hao memiliki ekspresi tegas. Dia meninggalkan bayangan dan mengikuti Yu Chen ke sisinya. "Aku akan menghadapinya, jadi kamu bisa bersembunyi di sisiku." "Berangkat." Wajah putih berkilau Yu Chen memerah karena kemerahan. Orang ini terlalu memalukan, jelas-jelas mengambil keuntungan darinya dan masih berusaha tampil jujur. Wajahnya terlalu tebal. Dia berbicara dengan ekspresi serius yang mematikan, tetapi pada akhirnya, lengan itu dengan cepat bergerak di sekitar pinggang lembutnya dengan cara yang sangat alami. Hal ini membuat tubuh Yu Chen menjadi kaku, karena pakaian mereka berdua hancur. Tubuhnya lembut dan bersinar seperti batu giok halus. Disentuh seperti ini benar-benar tidak nyaman. Dengan suara syua, Yu Chen meninggalkan bayangan yang indah, bergerak seperti roh. Tubuhnya yang tinggi dan ramping bergelombang dengan cepat menjauh, menghindarinya. "Dengan saya di sini, saya pasti tidak akan membiarkan Anda terluka." Apa yang membuat Yu Chen terdiam adalah bahwa Si Hao terus bertindak, berbakti pada kebenaran, menampilkan teknik kunpeng dan teknik penarikan bumi ke puncak mereka dan menempel tepat padanya dan berdiri di sana. "Tinggal sedikit lebih jauh dariku." Wajah adil Yu Chen segera tersipu, membawa rasa malu dan dendam saat dia mencaci maki dengan suara rendah. Ini terlalu memalukan. Mereka baru saja tiba, namun situasi seperti ini terjadi. Hal yang paling dibenci adalah wajah orang ini tebal sampai tingkat yang konyol. Dia tampak serius, tetapi dia berjalan bahu-membahu dengannya, memegang pinggangnya yang berkilau. Tubuhnya gemetar, dan matanya yang indah melebar karena marah. "Tidak mungkin aku akan membiarkanmu berada dalam bahaya. Dengan saya di sini, Anda tidak akan dirugikan sedikit pun."
Ekspresi Si Hao tetap tidak berubah saat dia berkata dengan keras. Dia juga mengencangkan lengan itu, melingkarkannya di pinggang kecilnya. Keduanya hampir saling menempel. Kamu bajingan, orang berhati hitam berwajah tebal, cepat dan lepaskan. Yu Chen memarahi. Lapisan merinding muncul di tubuhnya dan pipinya menjadi merah. Situasi ini benar-benar membuat orang lain malu. Siapa yang butuh perlindunganmu? Yu Chen merasa wajahnya benar-benar merah sekarang, karena dia merasakan sensasi panas. Keduanya sangat dekat dan terlalu intim sekarang. Dia bisa merasakan panas lengannya di pinggangnya, serta betapa tidak jujurnya tangan itu. Itu menahan pinggangnya yang putih bersih, dan bahkan terjepit. Dengan suara siu, Yu Chen seperti panas suci yang melenceng, bahkan menyebabkan kehampaan terdistorsi. Dia pindah beberapa ratus sang untuk membebaskan dirinya dari lengan itu dan tinggal sejauh mungkin dari Si Hao. Namun, yang membuatnya terkejut adalah kecepatan Si Hao melebihi masa lalu, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia terus tinggal tepat di sampingnya. Mata Yu Chen sangat melebar. Lengan itu masih ada di sana, terus melingkari pinggangnya dan tidak melepaskannya. Dia tidak bisa membebaskan dirinya darinya. Jika Kun Peng yang sebenarnya tahu tentang ini, dia mungkin akan terkejut dan menghela nafas, menjadi sangat tidak bisa berkata-kata. Metodenya sebenarnya dikembangkan oleh orang luar hingga sedemikian ekstrim, mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Apakah kamu belajar teknik hanya untuk pamer sekarang? Yu Chen merasa malu dan kesal saat dia mencaci maki. Ini untuk melindungimu. Si Hao berteriak keras, memasang wajah benar. Matilah. Yu Chen menjadi gila. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Seluruh tubuhnya meledak dengan pancaran warna-warni, dan semua jenis simbol menutupi tubuhnya. Sementara itu, tubuhnya bersinar dan suara logam terdengar di udara. Lapisan baju besi ilahi muncul di tubuhnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar marah melampaui keyakinan. Dia seharusnya memakai baju besi ilahi ini sejak lama. Namun, tepat pada saat ini, cahaya bulan hijau bersinar dari atas, menjadi semakin cemerlang. Ada aura aneh yang menyelimuti udara. Si Hao mengangkat kepalanya. Kali ini, dia benar-benar menjadi serius, dan alisnya mengernyit saat dia menatap sinar bulan hijau itu. Dia mencoba mencari tahu mengapa ini terjadi, menjadi berbahaya. Tiba-tiba, seberkas cahaya bulan meretas seperti rantai hijau. Itu tidak begitu cemerlang, tetapi terkondensasi menjadi seberkas cahaya yang sangat tidak biasa. Si Hao terkejut. Sinar cahaya ini bergegas ke Yu Chen. Dia menjadi serius dan menyingkirkan hatinya yang nakal, mengeluarkan artefak magis ilahi untuk memblokirnya. Sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi. Garis cahaya kedua muncul, bergegas ke masing-masing orang untuk menyerang mereka. Pada saat itu, artefak magis di tangan Si Hao patah, berubah menjadi cairan logam. Kita harus memahami bahwa ini adalah cambuk ilahi yang dia sita dari bandit berkeliaran di Provinsi Api, artefak berharga tingkat ilahi. Namun, itu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan, dengan cepat disempurnakan dan jatuh ke tanah, berubah menjadi bahan limbah. Semua teks tulangnya terhapus. Sementara itu, Yu Chen juga terkejut. Pakaian magis di tubuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Jika bukan karena kecepatan reaksinya yang sangat cepat, seluruh tubuhnya akan disempurnakan juga. Dia membebaskan dirinya dari baju besi, memisahkan dari itu. Kali ini, Si Hao serius dan tidak menggoda.
Dia memblokir di depan Yu Chen dengan ekspresi serius dengan punggung ke arahnya, menghadap bulan hijau itu sendirian. Namun, setelah dua berkas cahaya menghilang, bulan hijau menjadi damai kembali, tidak melepaskan aura berbahaya. Itu benar-benar membingungkan. Apa yang sedang terjadi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Yu Chen juga sangat terkejut. Saat ini, tubuhnya benar-benar sempurna tanpa jejak sutra di tubuhnya, seputih salju dan berkilau. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Mungkinkah bulan hijau membantu kita menjadi satu? Si Hao berbalik untuk melihat Yu Chen. Apa yang kamu semburkan secara acak? Yu Chen memutar matanya dan menatapnya dengan penuh kebencian. Bulan hijau menggantung tinggi di atas, lembut dan kabur. Benar-benar tidak ada hal tak terduga yang terjadi lagi. Keduanya hampir dalam jangkauan, menghasilkan jenis adegan yang ambigu dan menawan. Si Hao mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati merasakan sekeliling. Kemudian, dia mulai melantunkan bahasa pengorbanan era kuno abadi. Pada saat itu, dia terguncang. Dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi, sejenis emosi. Sepertinya ada semacam koneksi. Bahasa kuno abadi ini memang luar biasa. Kemudian, si Hao merasakan sedikit kelainan. Membakar pakaian kami adalah peringatan, memberitahu kami bahwa kami tidak dapat bertindak secara acak di sini. Mengenakan armor divine, memegang senjata level divine, menurut pendapatnya, adalah jenis provokasi, dan itulah mengapa itu menghancurkannya. Inilah yang diperoleh si Hao setelah memikirkannya, pesan yang dia dapatkan dari surat wasiat itu. Dia mengucapkannya tanpa menahan apapun, membaginya dengan Yu Chen. Itu sebenarnya situasi seperti ini. Yu Chen mengerti dengan jelas. Dia dengan cepat mengambil satu set pakaian biasa untuk dikenakan di tubuhnya. Si Hao cukup menyesal, bergumam pada dirinya sendiri. Emosinya juga tertulis di seluruh mata dan wajahnya. Kamu, apa yang ingin kamu maksudkan? Cepat pakai bajumu. Yu Chen memelototinya. Ketika keduanya saling berhadapan lagi, mereka akhirnya mengenakan semua pakaian mereka. Si Hao tidak mencoba untuk membangkitkan peri surga mending sekte dan malah mulai dengan hati-hati mendiskusikan dengannya bagaimana mereka akan mendapatkan api bulan hijau. Bahasa kuno yang kamu gunakan tadi cukup efektif, kata Yu Chen. Dia juga sedikit mengerti. Sebagai pewaris Heaven mending sekte, salah satu warisan paling kuno dan kuat dari alam yang lebih tinggi, dia secara alami memiliki metode rahasianya sendiri. Sepanjang jalan, mereka berdua telah lama bertukar apa yang mereka ketahui, dan sekarang, mereka bahkan mulai dengan sungguh-sungguh bertukar dao pengorbanan api, serta bahasa pengorbanan kuno. Mereka tidak menahan apapun dari satu sama lain. Itu karena mereka menemukan, terutama dengan bahasa kuno abadi itu, apa yang dipahami keduanya tidak persis sama. Mereka bisa saling melengkapi dan menyempurnakannya sedikit lebih jauh. Meskipun nama Dao Master Qi terkenal, dia benar-benar memiliki metode yang cukup. Setelah mencuri dari ratusan klan, dia memperoleh lebih banyak bahasa kuno daripada sekte mending surga. Yu Chen menghela nafas ringan. Dia tidak bisa tidak memuji dengan kagum. Keduanya memiliki bakat alami yang sangat hebat, dan karena mereka berdua memahami dao api pengorbanan, serta sebagian dari bahasa kuno, pertukaran berjalan sangat lancar. Mereka berdua memahami hal-hal dengan analogi, dan dengan demikian, mereka memahaminya dengan baik dengan cepat. Mereka kemudian mencoba berkomunikasi dengan bulan hijau itu beberapa kali. Itu cukup efektif. Awasi lingkungan untukku, aku akan mulai,
Syek, kata Yu Chen. Segera, proyeksinya yang berharga muncul, megah dan bermartabat. Rambut hitamnya yang halus tersebar ke bawah, dan matanya cerdas. Seluruh keberadaannya adalah dunia lain dan abadi saat dia berdiri di sana, menatap ke atas menuju bulan hijau. Segmen bahasa pengorbanan misterius terdengar dari bibir merahnya satu demi satu tinggi ke langit. Si Hao mengawasinya dari samping. Dia juga berbicara dengan lembut, menggunakan bahasa pengorbanan kuno untuk berkomunikasi dengan bulan hijau, membantu Yu Chen membangun fondasinya dengan itu dan benar-benar menjadi terhubung. Ini anehnya efektif. Bulan hijau itu perlahan turun. Itu lembut dan cemerlang seperti batu permata, muncul tidak terlalu jauh. Jenis bahasa ini pada mulanya merupakan bahasa kurban dari generasi kuno. Itu awalnya digunakan secara tepat untuk berkomunikasi dengan api langka dan untuk membuat koneksi yang tidak jelas, jadi saat ini, itu secara alami menunjukkan kegunaan yang luar biasa. Bulan hijau itu cemerlang dan indah sampai ekstrim. Dari dekat, itu tampak berkilau dan gemerlap, sama sekali tidak seperti nyala api kuno. Itu mendekat lebih dekat dan lebih dekat sampai di depan mereka, tergantung di atas. Jarak antara mereka kurang dari beberapa zhang. Shik. Cahaya bulan menyebar ke bawah. Pakaian kedua orang itu menjadi abu lagi, tetapi ini karena suhu cahaya yang berapi-api itu sendiri terlalu besar dan tidak sengaja dilakukan. Keduanya tidak berani bertindak gegabah, tidak memutuskan untuk menutupi tubuh mereka, karena ini adalah momen yang sangat krusial saat ini. Mereka mulai melantunkan bahasa kuno lagi untuk melakukan persembahan dan komunikasi. Kemudian, bulan hijau semakin dekat dan dekat, menjadi lebih dan lebih damai. Namun, meskipun ini masalahnya, itu masih membakar keduanya sampai kulit mereka bersinar dan mereka menghasilkan pola ilahi untuk perlindungan diri. Pada saat ini, keduanya melepaskan napas lega. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka harus berhasil. Mereka bisa saja dianggap telah membentuk sejenis hubungan dengan bulan hijau. Begitu mereka santai, mata Si Hao secara alami menjelajah untuk menghargai pemandangan di depan matanya. Bulan hijau melayang di udara, menyebarkan sinar bulannya. Sosok tinggi dan ramping muncul di atas reruntuhan. Seorang wanita, putih bersih seperti batu giok, menjulang tinggi di sana. Rambutnya bersinar helai demi helai, tidak ternoda oleh setitik debu. Matanya cemerlang dan bibir merahnya cerah. Lehernya seputih salju seperti angsa. Adapun tubuhnya yang indah, itu bahkan lebih montok dan mendekati kesempurnaan. Dadanya tinggi dan penuh, pinggangnya kecil dan anggun, kakinya lurus dan panjang. Tubuhnya seputih salju. Ini adalah pemandangan yang mengkhawatirkan tanpa cacat. Itu mendekati kesempurnaan yang akan dengan mudah membuat orang linglung. Yu Chen memelototinya. Ini terlalu tidak terkendali, benar-benar menatap tubuhnya tanpa akhir, membuatnya terhina dan marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena ini adalah saat kritis untuk mendapatkan nyala api itu. Selain itu, tepat pada saat ini, apa yang paling tak tertahankan baginya adalah bahwa orang ini bahkan menyerang lagi. Ini pelecehan seksual. Jangan hanya menatapku, cepat dan dapatkan api berharga kuno abadi. Si Hao berbicara dengan ekspresi serius yang mematikan. Siapa yang melihatmu? Yu Chen marah, tampil sangat berbeda dari gaya primurni dan murninya yang biasa. Seolah-olah seorang abadi jatuh ke dunia manusia. Dengan batuk, Si Hao mulai menggerakkan tubuhnya yang tinggi dan kuat, berkata pada dirinya sendiri, mau bagaimana lagi? Gaya saya luar biasa,
Jadi bahkan peri surga mending sekte pun tidak bisa menahan diri. Dia hanya bisa ditarik. Pada saat ini, cahaya warna-warni ilahi merembes keluar dari mata Yu Chen, dan akar giginya terasa sakit. Dia benar-benar ingin menjatuhkannya dan dengan kejam memukulinya. Itu akan datang. Si Hao mengingatkan. Bulan hijau jatuh, perlahan-lahan mendekati tubuh putih berkilau Yu Chen, menyinarinya dengan cemerlang. Itu tergantung di atas kepalanya dan melepaskan perasaan lembut. Dia akan segera berhasil. Yu Chen memusatkan perhatiannya. Bibir merahnya terbuka dengan lembut, mulai melantunkan bahasa pengorbanan untuk berkomunikasi dengan bulan hijau dan menjalin hubungan yang dekat. Apa yang membuatnya tidak berdaya adalah si Hao yang sekarang menganggur dan tidak perlu melakukan tindakan apapun, tiba-tiba mulai berjalan bolak-balik, mengevaluasi setiap bagian dari dirinya. Itu membuat tubuh putih saljunya langsung memerah karena kemerahan. Bisakah kamu tinggal sedikit lebih jauh dariku? Dia berkata dengan gigi terkatup, karena dia tidak merasa nyaman, takut dia akan diganggu dan akan ada beberapa masalah. Baiklah, tapi kamu harus bertanggung jawab karena menatapku dengan tidak senonoh. Anda sudah melihat semua yang saya miliki, kata si Hao. Bibir merah cerah Yu Chen terbuka sedikit. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Gigi putih mutiaranya mengatup ke dalam, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menatapnya dengan penuh kebencian. Itu efektif. Yu Chen akan berhasil. Apakah saya bisa mendapatkan api kuno yang sangat misterius itu juga? Si Hao berkata pada dirinya sendiri, merasa agak berharap. Tentu saja, pemandangan indah di depannya juga merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.